Sehingga kalau menurut saya diguna-guna dan sebagainya ini adalah hal yang wajar untuk orang sekelas Ruben Onsu ini. Maka sebenarnya dari apa yang terjadi, tidak ada obat yang lain ya selain yang harus. Maka saya pikir ketahanan untuk bertahan hidupnya akan jauh lebih besar dibandingkan orang-orang seperti biasanya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dikirim guna-guna hingga teror mistis yang datang ke rumahnya. Seperti apa kira-kira nasib Ruben Onsu ke depannya? Masih panjangkah usianya? Mengapa pertanyaan itu muncul? Karena banyak beberapa komentar yang saya baca ini mencerminkan, menyiratkan tentang kekhawatiran mereka. Takut apa yang terjadi, bukan kasus yang terjadi ya, tapi kehilangan yang sama besar saat kehilangan Olga Syaputra dahulu. Olga di puncak karirnya, dia ada di mana-mana menginspirasi banyak orang, terkenal dengan kebaikan dan ketulusannya. Saya kira untuk saat ini yang mengingatkan saya kepada Olga Syaputra itu adalah Ruben Onsu. Orang-orang ini takut saat Ruben sakit dan khawatir kalau nanti tiba-tiba kehilangan yang pernah terjadi itu terulang kembali. Semoga sih tidak. Kemarin saya berkesempatan berjumpa dengan Ruben di Trans TV saat saya diundang untuk menjadi bintang tamu di acara Dreambox. Pertemuan tidak sengaja, kami mengobrol sekitar 10 menit dan saya sampaikan betapa kagetnya melihat dia yang terlihat lebih pucat, kurus, dan tampak sangat lelah. Dan di antara obrolan itu saya minta izin, boleh nggak kalau saya bacakan apa yang kira-kira akan terjadi. Dan dia juga katakan bahwa, oh iya itu di depan studio Brownies juga banyak paranormal yang datang pengen nyembuhin. Dan yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya apa yang akan terjadi ke depannya. Dan masih akan lamakah hal ini terjadi? Kita akan lihat dari fakta yang pertama. Kalau saya pikir saat seseorang dikirimi guna-guna oleh orang yang tidak menyukai. Nah, kalau orangnya orang biasa ya mungkin ini sesuatu yang sangat mungkin kecil untuk terjadi. Tapi untuk orang seperti Ruben Onsu yang sukses, memiliki karir lebih dari 20 tahun, pasti meninggalkan banyak kesalahpahaman dan banyak juga orang-orang yang akhirnya ini tidak suka dan terus kemudian mungkin saja melakukan hal-hal yang kurang terpuji seperti ini. Sehingga kalau menurut saya diguna-guna dan sebagainya ini adalah hal yang wajar untuk orang sekelas Ruben Onsu ini. Tapi sama seperti hal-hal yang lainnya. Kenapa kok baru sekarang ini muncul? Ya sama dengan bakteri dan virus. Setiap hari kita akan berinteraksi dengan bakteri dan virus. Dan mereka ini tidak akan menyebabkan apa-apa kecuali saat daya tahan tubuh kita melemah. Dan saya melihat bahwa daya tahan tubuh dan pikiran Ruben Onsu mungkin sedang lemah, letih, lelah, sehingga apa yang dikirimkan ini menjadi nyata. Dan ini adalah sesuatu yang kalau saya bilang ya sangat mungkin dan wajar terjadi. Mengapa seperti itu? Karena 3 tahun yang lalu hal ini pernah terjadi. Bahkan sebelum pindah ke rumah yang sekarang ini, yang di Pondok Indah, hal ini yang membuat Ruben juga akhirnya mempercayai fenomena ini dan akhirnya dia menghormati bahwa ya ada orang-orang yang memiliki keyakinan seperti itu, walaupun Ruben yang memang dikenal sebagai seseorang religius ini akhirnya harus membuka mata dan juga berdiskusi dengan orang-orang yang mempercayai hal seperti ini. Kejadian-kejadian seperti dia pulang terus kemudian melihat darah mengalir dari ujung pahanya, melihat ada sosok yang besar yang menghampiri anaknya dan dia tanpa pikir panjang, masih dengan keadaan tidak mengenakan pakaian apapun, dia langsung lari dan memeluk anaknya ini tadi. Dan hal seperti itu rupanya terjadi lagi di waktu-waktu ini. Lalu bagaimana Ruben menyikapi hal ini? Apa yang kemarin saya duga ternyata persis seperti apa yang dia katakan waktu kemarin kita berjumpa. Ruben selalu berpikir bahwa oh enggak, ini adalah medis dan dia selalu ingin membuat dirinya percaya bahwa apa yang dialaminya ini selalu bisa diselesaikan dengan hal-hal yang bersifat medis. Dia juga mengatakan bahwa ya namanya manusia selalu berikhtiar mencoba untuk check up kesehatannya, walaupun banyak hal-hal yang mustahil ini terjadi. Salah satunya adalah saat dia dipasangi alat-alat untuk mendeteksi signal vital di dalam tubuhnya, terus kemudian tiba-tiba alat itu berhenti bak orang yang meninggal, jadi mengeluarkan suara dan garis seperti piip seperti itu, padahal dia sedang mengobrol dengan seseorang yang ada di sebelah tempat tidurnya. Perawat melihat itu langsung kaget dan dia pun juga kaget karena dia merasakan dia dalam kondisi yang biasa saja. Maka inilah yang terjadi kepada seorang Ruben Onsu akhir-akhir ini.
Dan saya melihat bahwa ini semua terjadi karena tubuhnya yang mulai drop, capek dengan semua mungkin bisnis dan juga acara reguler yang digawanginya ini tadi, sehingga membuat hal-hal yang dikirimkan oleh orang yang tidak menyukai ini terus kemudian terjadi kepada dirinya. Dan jika ternyata ini hanya menyerang dirinya saja, mungkin dia nggak akan terlalu memikirkan, tapi terus kemudian dia menjadi gundah dan merasa seperti harus melakukan sesuatu saat hal ini sudah mulai menyerang keluarganya. Saat ada ular hitam tiba-tiba muncul di sebuah bangku tempat dia terbiasa untuk duduk, ini membuat dia melek dan terus kemudian berpikir bahwa hal seperti ini tidak bisa didiamkan. Dan terkadang hal seperti inilah yang membuat akhirnya kepala kita ini berpikir lebih sedih lagi dan lebih stres lagi, karena apa yang mengancam ini tidak mengancam diri kita saja, tapi mengancam keluarga kita. Dan stresnya ini menarik lebih banyak lagi energi negatif untuk datang. Maka ini sebenarnya adalah sesuatu yang si malakama. Tapi saya yakin sebenarnya masih banyak orang yang akan mendoakan dan semoga ini semua akan bisa dilalui. Hal yang lain juga yang saya lihat adalah bagaimana Ruben sekarang dengan salah satu acara yang menjadi acara paling populer di channel YouTube-nya, yaitu Kakak Beradik Podcast, yang membuat Ruben ini harus beberapa kali datang, atau kalau nggak Ruben ada Onyo di situ, datang ke sebuah lokasi angker dan melakukan pembahasan atau penelusuran di sana. Ini adalah sesuatu yang saya pernah rasakan, dan datang ke satu tempat yang jarang dihuni oleh manusia selama puluhan tahun pasti akan membawa banyak hal yang mengikuti kita di saat kita pulang. Nah, hal ini juga adalah hal yang mungkin saja ada yang mengikuti dan membuat apa yang terjadi ini semakin menjadi komplikasi. Maka sebenarnya dari apa yang terjadi, tidak ada obat yang lain ya selain yang harus dipulihkan adalah kondisi fisiknya. Mungkin beristirahat adalah jalan yang paling tepat. Karena kalau kita lihat dari betapa religiusnya Ruben, ini sudah cukup religius. Dan kalau saya pikir dengan semua fokusnya, seharusnya orang sejenis Ruben dan keluarganya ini susah untuk ditembus hal-hal yang seperti ini. Nah, makanya kadang-kadang orang-orang bertanya, kenapa kok hal-hal yang seperti ini tidak menimpa kepada orang-orang yang kaya? Karena mereka ini fokus, tahu apa yang dikerjakan, mereka sibuk dengan kesibukannya, sehingga mereka ini tidak terlihat bengong, stres, linglung yang akan sangat mudah untuk diserang hal-hal yang seperti ini tadi. Dan memang di luar itu bahwa Ruben yang memulai ini dari nol, bahkan minus mungkin, dan kita semua mengenal Ruben adalah sosok pekerja keras, maka dia ini sering tidak merasakan saat tubuhnya ini menjadi sakit. Dan ini menjadi sebuah automatic symptom yang membuat dia ini tidak merasakan sakit yang seharusnya kalau orang normal mungkin akan rasakan. Nah, celakanya ini yang akan membuat seseorang menjadi tidak mengetahui kondisi badannya. Hingga akhirnya dicek, ternyata Ruben memiliki bercak putih di otaknya, dan bahkan pernah HB-nya ini turun menjadi 5 dan terus kemudian 4, dan dia tidak merasakan hal yang berarti dan seakan-akan masih tetap ingin beraktivitas. Maka ini adalah sebuah peringatan juga untuk kalian semua bahwa istirahat itu penting, dan tahu kapan untuk berhenti sejenak ini adalah satu hal yang harus diketahui pula. Lalu sampai kapan kira-kira? Apakah masih panjang usianya? Seperti yang tadi saya katakan, walaupun apa yang di depan ini tidak mudah, tapi dengan apa yang dia lalui perjuangannya dari nol, bukan terlahir kaya raya dan dia mendapatkan ini dengan jerih payahnya, maka saya pikir ketahanan untuk bertahan hidupnya akan jauh lebih besar dibandingkan orang-orang seperti biasanya. Dan yang terlebih lagi adalah masih banyak orang yang akan mendoakan, karena banyak orang yang masih bergantung rezeki kepadanya. Maka saya katakan bahwa umurnya masih akan sangat panjang dan nggak perlu takut, karena sepertinya apa yang terjadi di masa lalu kepada seseorang yang kita takutkan ini tidak akan menimpa sosok Ruben Onsu ini. Walaupun saat ini pun istrinya mengalami hal yang juga tidak kalah berat dengan dirinya, mengalami gangguan di batang otaknya, dan tentu saja ini pasti akan menambah beban dan juga stres di pikiran Ruben, tapi kita akan tahu bahwa semua ujian ini akan bisa dilaluinya. Dan dia pun sepertinya juga merasa bahwa ini imannya sedang diuji dengan apa yang terjadi, yang terkadang memang di luar pikiran dan akal manusia. Tapi kita akan tahu bahwa di setiap ujian, jika kita berhasil melaluinya, maka sebenarnya akan banyak hal positif yang akan terjadi. Sehingga saya yakin di tahun depan hoki Ruben Onsu ini akan melonjak dengan cepat. Ini adalah sesuatu yang sifatnya seperti putaran roda. Mungkin saat ini dia harus melalui hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi saya yakin kedepannya nanti akan melalui banyak hal yang lebih luar biasa. Dan ini juga sebuah
Penyemangat untuk kalian semua yang saat ini sedang berada di masa yang terendah. Ingat bahwa orang-orang yang sukses pun mengalami ujian yang setara dengan kesuksesan mereka. Dan bertahan dan juga terus mendekatkan diri kepada Sang Kuasa adalah satu-satunya jalan untuk melalui ujian itu tadi. Untuk kalian yang bertanya-tanya, akan seperti apa kehidupan kalian dengan semua ujian ini ke depannya? Silahkan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih sudah menyaksikan dan ikut mendengarkan konten ini. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di tayangan berikutnya. Salam.